Inilah yang menjadi kerinduan hati kami, ya Tuhan, untuk makin mengenal-Mu lebih dalam lagi, supaya kami makin mengasihi-Mu. Tiba waktunya kami sebentar akan membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami secara pribadi pada pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi selamat pagi, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Saya ajak kita untuk membaca dari Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 hingga 17. Roma pasal yang pertama ayat 16 hingga 17. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian secara perlahan. Roma pasal yang pertama ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam hidup kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini tema kita adalah sola fide. Ini adalah bahasa Latin yang terjemahnya adalah hanya oleh iman atau pembenaran atau dibenarkan hanya oleh iman. Nah, hari ini kita memperingati atau renungan kita hari ini dalam rangka memperingati Hari Reformasi yang dicetuskan oleh Martin Luther, ya, yang mana kita akan peringati tanggal 31 Oktober. Nah, reformasi gereja diawali dari tulisan Martin Luther yang ditempelkan pada pintu kota Wittenberg di Jerman pada tanggal 31 Oktober 1517. Tulisan Martin Luther berisi 95 poin koreksi yang ditujukan kepada gereja pada waktu itu agar gereja kembali kepada Alkitab dan ajaran-ajaran yang berdasarkan Alkitab. Bukan berdasarkan tradisi, bukan berdasarkan pemahaman manusia, tapi berdasarkan Alkitab. Nah, oleh karena itu satu doktrin Alkitab yang menjadi dasar utama sampai Martin Luther membuat sebuah pernyataan keberatan terhadap gereja pada waktu itu adalah ajaran tentang sola fide ini, atau hanya oleh iman, atau pembenaran hanya oleh iman. Sebab pada waktu itu dia menyadari di mana orang dibenarkan hanya oleh iman percaya kepada Yesus. Dan dia menentang bahwa orang bisa diselamatkan, bisa dibenarkan oleh karena membeli surat pengampunan dosa atau indulgensia. Dan juga dia menentang bahwa orang-orang itu dibenarkan karena melakukan ritual-ritual dan tradisi-tradisi gereja sebagaimana yang diajarkan pada waktu itu. Nah, oleh karena itu sola fide atau pembenaran hanya oleh iman, dia ingin menegaskan bahwa pembenaran itu dianugerahkan Allah kepada manusia hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus. Hanya oleh iman. Bukan
bukan oleh perbuatan manusia, amal manusia, perbuatan baik manusia, manusia dibenarkan oleh Allah. Juga bukan oleh karena beriman kepada Yesus plus perbuatan baik, plus tradisi-tradisi gereja, plus melakukan pelayanan, plus dibaptis, plus baca Alkitab dengan rajin, baru kita akan diselamatkan. Dia menekankan bahwa seseorang dibenarkan, diselamatkan hanya oleh iman percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara, ini sesuatu hal yang sangat penting dan sangat mendasar sekali. Nah, kita hari ini akan mencoba menjawab dua pertanyaan utama. Yang pertama adalah mengapa hanya oleh iman saja kita bisa diselamatkan. Nah, yang kedua, iman yang seperti apa yang akan menyelamatkan kita? Nah, untuk kita menjawab mengapa hanya oleh iman, kita perlu melihat lebih dulu konsep tentang dosa. Ini merupakan konsep yang diajarkan oleh para reformator, yaitu Martin Luther, dan kemudian diteguhkan lagi oleh John Calvin dan juga oleh Zwingli. Ini para tokoh reformator penting dan juga tokoh-tokoh yang lain. Dan mereka melihat bahwa status manusia yang berdosa ini, inilah yang menjadi titik tolak keberadaan manusia. Dan inilah yang menjadi titik awal ajaran Kristen atau ajaran Alkitab yang paling mendasar. Nah, saudara, ketika kita bicara tentang status manusia, maka pada umumnya orang berpendapat pada waktu manusia dilahirkan itu seperti kertas putih. Dan kemudian ketika dia melakukan dosa, maka ada noda di dalam kertas itu. Ketika makin banyak dosanya, kesalahannya, makin banyak noda-noda di dalam kertas itu. Nah, bagaimana caranya supaya dia diterima oleh Tuhan adalah berusaha supaya kertas yang putih itu dan kena noda itu bisa kembali putih sehingga dia bisa diterima oleh Tuhan. Nah, saudara, itu konsep pada umumnya. Tetapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, di dalam Roma pasal 5 ayat 12 ditekankan sekali bahwa sebetulnya diri kita sebagai manusia sudah ada di dalam status yang berdosa sejak kita lahir. Di situ dikatakan akan ada beberapa kutipan ayat, tidak akan ditampilkan di dalam PowerPoint, tetapi saudara bisa menuliskannya, saya akan membacakannya secara langsung. Roma pasal 5 ayat 12 mengatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dosa itu masuk ke dalam dunia, itu karena satu orang, yaitu orang pertama, Adam dan Hawa, yang berbuat dosa. Dan ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, maka dosa itu menjalar kepada seluruh manusia yang lahir setelah itu. Maka semua orang yang lahir setelah Adam dan Hawa lahir dalam keadaan yang berdosa. Sudah dalam status berdosa. Itulah sebabnya di dalam Mazmur 51 ayat yang kelima, Daud mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi jelas sekali Alkitab mengajarkan kita lahir bukan dalam kondisi kertas putih, tapi kita lahir sudah membawa dosa keturunan. Dosa yang mana membuat diri kita pada waktu kita lahir belum berbuat apa-apa, bahkan sejak dalam kandungan kita sudah dalam keadaan berdosa dan status kita adalah status orang berdosa. Nah, itulah sebabnya dikatakan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang. Nah, akibat dosa itu adalah maut. Nah, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa maut itu apa? Maut itu adalah terpisah dari Allah.
Kalau Allah adalah Allah yang mengasihi kita, Allah ingin dekat dengan kita, tetapi ketika berdosa, kita membalikkan badan kita berjalan sendiri membelakangi Allah, dan kita yang berdosa ini tidak bisa bersatu dengan Allah yang kudus. Sehingga di dalam dunia ini, kita dalam kondisi terpisah dari Allah, karena kita mengalami maut itu. Kita terpisah dari Allah, dan Alkitab mengatakan, kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah, kita kehilangan kemuliaan Allah, kita tidak bisa melihat kebaikan Allah di dalam hidup kita tidak bisa melihat betapa Allah mengasihi kita. Nah, itulah sebabnya maut ini memisahkan kita dengan Allah, dari Allah, sejak kita ada dalam dunia ini. Bahkan ketika nanti kita meninggalkan dunia ini, maut itu juga memisahkan kita dari Allah. Kalau Allah ada di sorga, kita tidak bisa ada di sorga. Karena kita statusnya berdosa, dan Allah adalah Allah yang kudus. Sehingga mau tidak mau, ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan terpisah dari Allah. Kalau Allah di surga, kita ada di tempat lain, di luar surga. Nah, itulah saudara sebabnya ketika kita melihat bahwa status yang manusia ini berdosa, jadi sebetulnya secara prinsip kita adalah orang yang berdosa, bersalah, dan terhukum di hadapan Tuhan. Nah, itulah sebabnya kemudian muncul istilah Latin semua ini, bahasa Latin, habitus dan kemudian actus. Apa ini artinya tus ini? Ya, dan akhirnya ini memperkuat statusnya sebagai orang berdosa. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan atau kita browsing di Google, apa itu habitus? Habitus itu di dalam istilah biologi itu digunakan untuk menunjuk kepada fauna maupun flora, ya, yang mana setiap spesies itu memiliki kecenderungan alamiah, naluri alamiah. Misalnya anjing dengan beberapa jenisnya itu berbeda. Ada anjing yang pada dasarnya galak, buas, ada anjing yang benar-benar dia itu boleh kata tidak bisa ngamuk, begitulah ya. Anjing yang sangat jinak dan bisa menjadi piaraan yang baik buat anak-anak. Jadi pada waktu ini berbeda jenis, ini secara naluri alamiahnya itu sudah berbeda. Begitu juga dengan tumbuhan. Ketika tumbuhan itu dengan spesies tertentu, dia ditanam kalau memang dia punya kecenderungan alamiah di dalam bentuk tertentu pada waktu dia tumbuh, maka kalau tanaman itu cenderungannya adalah tinggi, maka dia akan bertumbuh tinggi. Kalau ada tanaman yang kecenderungan alamiahnya itu meluas atau melebar, tapi ada juga tanaman yang cenderungnya ketika ditanam, dia turun ke bawah. Seperti tanaman Lee Kuan Yew, ya, yang hari ini lagi tren juga kan. Nah, itu cenderung ditanam, dia akan langsung masuk ke bawah atau turun ke bawah. Nah, itu adalah kecenderungan alamiah yang ada di dalam diri tanaman itu. Nah, sudah pada waktu status manusia berdosa, ada kecenderungan alamiah di dalam diri manusia, yaitu manusia cenderung atau punya tendensi naluri alamiah untuk berbuat dosa. Nah, itu dikatakan di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi justru karena status manusia yang berdosa, di dalam diri manusia sudah ada tertanam kecenderungan alamiah untuk berbuat dosa. Dan dikatakan di situ selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini aktus tindakan. Dan tindakan itulah yang kemudian meneguhkan bahwa memang betul manusia itu dalam status berdosa. Saudara, itulah sebabnya di dalam Roma pasal 3 ayat 10 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, saudara, di dalam kondisi yang seperti ini, maka kemudian pertanyaannya adalah, ketika manusia di dalam konsep kertas yang putih dan ada noda, mencoba berusaha melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan amal, melakukan ritual-ritual ibadah, keagamaan, mereka berpikir akan bisa untuk memperbaiki kelakuan mereka.
betul ada orang-orang yang berusaha dengan keras untuk memperbaiki perbuatannya sehingga mereka menjadi lebih baik. Ya, kecenderungan hatinya, misalnya ada orang-orang yang pergi menjadi pertapa, meninggalkan segala keinginan dunia. Maka dia mencoba untuk menahan dan menghilangkan semua keinginan-keinginan itu, sehingga kecenderungan hatinya akan menjadi lebih baik. Karena dia tinggal sendiri, tidak berinteraksi dengan orang, tidak banyak dosa yang dilakukan. Ada orang-orang yang berjuang sedemikian rupa, sehingga dia berusaha untuk berbuat baik. Bisa berbuat baik, bisa dan sangat bisa, tidak harus menjadi Kristen untuk menjadi baik. Bisa menjadi orang-orang baik. Tetapi pertanyaannya adalah, pada waktu perbuatan baik itu dilakukan, sebaik apapun juga, maka itu hanya menyelesaikan masalah habitus dan aktusnya. Tapi itu tidak pernah menyentuh bagian status. Jadi status kita di hadapan Allah tetap sebagai orang yang berdosa. Saudara, mungkin kita pernah mendengar sebuah cerita seperti ini. Ada seorang yang merampok, setelah beberapa waktu dia merampok tidak ketahuan, tiba-tiba kemudian dia berhasil ditangkap. Saudara, pada waktu ditangkap, dia kemudian dihakimi oleh hakim di dalam pengadilan. Pada waktu di dalam pengadilan kemudian dia ditanya, dan kemudian dia menjawab, betul Pak Hakim, saya telah merampok. Saya mengaku saya berbuat salah. Dan apa yang saya rampok sudah saya habiskan. Tetapi sejak itu, saya tidak pernah lagi merampok Pak Hakim. Dan setelah itu saya bekerja keras. Bahkan saya memberikan bantuan-bantuan dengan uang dan kerja keras saya untuk membantu orang lain yang sedang kesusahan. Saya tidak pernah mencelakai orang. Saya juga tidak pernah membuat orang sakit hati. Saya berusaha sedemikian rupa untuk berbuat baik. Saudara, pertanyaannya begini. Kalau hakim ini hakim yang adil, kira-kira akan dilepaskan atau tetap dihukum karena dia merampok? Kira-kira bagaimana? Tetap dihukum bukan? Sebab dia ada di dalam status sebagai orang yang sudah bersalah. Jadi kita sejak kita lahir, kita sudah ada di dalam status itu. Perbuatan baik apapun juga, itu tidak ada artinya untuk bisa membuat kita berkenan kepada Tuhan dan dibenarkan oleh Tuhan dan diterima oleh Tuhan dan bersatu dengan Tuhan pada waktunya nanti. Saudara, ini adalah kabar buruk untuk manusia. Saudara, tetapi ada kabar baiknya di dalam ayat 16 yang tadi kita baca. Sebab itu Paulus mengatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani dan orang-orang lain selain orang Yahudi. Saudara, Paulus mengatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Hanya dengan manusia beriman, percaya kepada Yesus Kristus, manusia itu bisa diselamatkan, manusia bisa dibenarkan. Nah, saudara, ini kabar baiknya. Itulah sebabnya Injil sering disebut juga sebagai kabar baik. Nah, saudara, tetapi pertanyaannya bagaimana kita bisa dibenarkan hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus? Nah, saudara, ada dua unsur utama di dalam iman kita sebetulnya. Yang pertama adalah unsur pertama di dalam Yesus Kristus terkait dengan kematian Yesus Kristus. Pada waktu dia mati di atas kayu salib, dia mati untuk menggantikan segala dosa kita yang harus kita dihukum oleh Allah, tapi dia menggantikan hukuman dosa kita. Nah, saudara, ini ada di dalam perjanjian lama. Di mana pada waktu itu orang-orang Israel ketika mereka berbuat dosa, mereka harus membawa domba, persembahan, untuk kemudian disembelih, dan kemudian dibakar habis di atas mezbah. Kenapa itu harus disembelih dan dibakar habis? Karena domba ini menjadi sebuah lambang bagi dirinya. Seharusnya dia yang mati.
Seharusnya dia yang dihukum, tetapi Allah memberikan cara lain supaya jangan dia dihukum, tetapi bisa digantikan oleh domba yang disembelih dan dibakar habis. Sehingga domba ini menggantikan manusia yang berdosa. Tapi domba tidak bisa mengampuni dosa manusia untuk seterusnya. Setiap kali berbuat dosa harus memberikan. Itulah sebabnya pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia mati di atas kayu salib. Alkitab mengatakan dia menanggung hukuman dosa manusia. Paulus mengatakan di dalam Galatia, pada waktu di atas kayu salib, dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa oleh karena kita. Jadi dosa seluruh umat manusia ditimpakan kepadanya. Supaya apa? Kita tidak harus menanggung dosa, hukuman dosa lagi. Nah saudara, disinilah pembenaran atau pengampunan yang Tuhan berikan oleh karena Tuhan Yesus sudah menggantikan hukuman dosa kita. Nah saudara, unsur yang kedua adalah kalau tadi kematian Yesus, ini kehidupan Yesus. Saudara, kehidupan Yesus itu menunjukkan bahwa dia datang ke dalam dunia dan kemudian di antara orang Israel dia mentaati hukum Taurat. Dan kemudian Allah mengatakan, inilah anakku di mana aku berkenan kepada dia. Artinya Yesus ini adalah di mana dia secara sempurna melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat dan apa yang dituntut oleh Allah. Sehingga Yesus ini adalah benar di hadapan Allah. Maka pada waktu Yesus naik ke atas kayu salib dan mati, kemudian dia di dalam kubur selama 3 hari, karena dia adalah orang yang benar, maka maut tidak bisa berkuasa atas dia, dan kemudian Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, menunjukkan bahwa dia adalah benar di hadapan Allah. Jadi saudara, pada waktu kita percaya kepada Yesus, kita percaya oleh karena kita diselamatkan, dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena Yesus itu sudah adalah benar, perbuatannya benar di hadapan Allah. Sehingga ketika kita percaya kepada Yesus, kita tinggal di dalam Yesus, maka Allah tidak lagi melihat dosa kita. Kita percaya Yesus, kita di dalam Yesus. Ketika Allah melihat kita, dia melihat kebenaran Yesus. Yang mana kita di dalam Yesus. Sehingga Alkitab mengatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Ketika kita percaya tidak lagi menjadi musuh Allah, tetapi kita diangkat menjadi anak-anaknya. Jadi hukuman dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus. Dan kita dianggap benar, dibenarkan. Bukan karena kebenaran kita, tapi kebenaran yang sudah dilakukan Yesus dan kita ada di dalam Yesus. Itulah sebabnya Jumat Agung, Paskah, itu satu perayaan yang sangat penting di dalam iman Kristen. Nah itulah sebabnya kalau kita lihat di sini, Injil adalah kekuatan Allah. Inilah cara Allah menyelamatkan, yaitu supaya orang yang percaya kepadanya itu dibenarkan oleh Allah. Nah, saudara, ini menarik sekali. Maka kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wah, ini luar biasa, sangat tegas. Ya. Kemudian di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, ada yang janggal sebetulnya dari ayat ini. Di situ dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil dan ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita ingat cerita yang tadi, maka kalau kita mengaku dosa, seperti perampok itu mengaku dosa, kalau hakim yang adil itu harusnya apa? Tetap menghukum yang mengaku dosa, betul tidak? Ya. Tetapi kenapa Alkitab mengatakan jika kita mengaku dosa, maka ia setia dan adil. Sehingga dia harus mengampuni kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, harus mengampuni kita dan menyucikan kita dari
dari segala kejahatan. Dia adil, dia harus mengampuni. Sebab apa? Ketika dia tidak mau mengampuni kita, padahal kita sudah percaya Yesus. Ketika dia tidak mau membenarkan kita, padahal kita sudah percaya Yesus, maka Allah adalah Allah yang tidak adil. Sebab apa? Yesus sudah dihukum. Semua hukuman sudah ditimpakan kepada dia. Maka tidak adil kalau kita yang sudah percaya kepada dia masih lagi dihukum. Nah, saudara, ketika ayat ini ditulis oleh Yohanes, ini sebetulnya ingin menegaskan kepada orang-orang yang percaya bahwa apa yang kita lakukan ketika kita sudah percaya kepada Yesus, maka itu semua sudah dibenarkan oleh Allah. Kita diterima penuh oleh Tuhan apa adanya. Bukan karena kebenaran kita, tapi karena Kristus menyelamatkan kita. Saudara, inilah kenapa kalau kita lihat Martin Luther sangat hatinya tidak kuat. Ketika pada waktu itu diajarkan bahwa keselamatan pembenaran karena melakukan doa-doa harus dibaptis, harus melakukan sakramen ini, sakramen itu, dan kemudian orang harus memberi surat pengampunan dosa, di mana ketika membeli, maka pada waktu nanti dia meninggal tidak harus masuk ke api penyucian. Itu ajaran dari gereja pada waktu itu. Sehingga dia langsung masuk ke surga. Dan kalau dia membeli surat pengampunan dosa untuk keluarganya yang sudah meninggal, maka pada waktu uang itu jatuh ke dalam kota, langsung pada waktu itu jiwa yang dimana dia membeli untuknya, itu akan langsung pindah ke surga. Nah, saudara, ketika Martin Luther tahu Alkitab tidak mengajarkan itu, hatinya tidak kuat. Karena dia tahu hanya oleh iman orang bisa diselamatkan, iman kepada Yesus. Bukan iman plus, bukan juga perbuatan baik dan ritual. Maka dia berjuang mati-matian, bahkan sampai dia mau dibunuh pun, dia tetap memperjuangkan. Inilah yang menjadi dasar, yaitu ada di dalam Alkitab. Saudara, kita sudah menjawab pertanyaan pertama. Ya. Nah, saudara, pertanyaan yang kedua. Tadi pertanyaan pertama, mengapa kita bisa diselamatkan atau dibenarkan oleh iman? Ya. Yang pertanyaan kedua, iman yang seperti apa kita bisa diselamatkan? Nah, saudara, seringkali kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah lama menjadi Kristen, tetapi kita memperhatikan kenapa hidupnya kok seperti ini. Ada sebuah buku yang ditulis oleh David Platt. Dia menulis banyak buku dan di dalam salah satu bukunya dia menceritakan tentang seorang pemuda yang dia sudah mengaku percaya kepada Yesus. Tetapi kemudian dia rajin ke gereja, tapi dia mendapati bahwa hidupnya masih senang melakukan dosa. Apa yang dia rasa ini baik untuk dia lakukan saja. Baik dalam pekerjaan maupun di dalam kehidupan dia sehari-hari. Sehingga walaupun orang ini sudah percaya Yesus lama, tapi tetap saja hidup di dalam dosa. Nah, saudara, ketika para reformator, baik Luther, John Calvin maupun Zwingli, ketiga-tiganya ini, mencoba untuk mendefinisikan apa sebetulnya iman. Iman seperti apa yang membuat kita itu diterima oleh Tuhan, membuat kita itu dibenarkan oleh Tuhan. Apakah iman yang mengaku, ya aku percaya kepada Yesus. Tapi kemudian kalau dilihat buah hidupnya seperti itu, apakah itu berarti dia sudah percaya Yesus? Nah, saudara, kita akan lihat lagi ada 3 unsur iman. Ya, 3 unsur iman. Di dalam iman ini ada 3 unsur di mana kita perlu punya 1, 2, dan 3. Tapi tidak semua orang punya 1, 2, 3. Ada orang yang hanya punya 1. Tapi ada juga yang punya 1 dan 2 dan tidak punya yang ketiga. Nah, saudara, sengaja saya pakai bahasa Latin lagi, ini kutip. Nanti ada maksudnya. Ya. Nah, saudara, tetapi yang pertama, unsur yang pertama dari iman adalah iman itu pengetahuan. Ya. Ketika kita mengetahui sebuah kebenaran, sebuah fakta, itu adalah awal dari iman. Kalau tadi kita bicara di poin yang pertama, bahwa kita status berdosa, ada kecenderungan berdosa, ada tindakan berdosa, perbuatan manusia tidak bisa menyelamatkan manusia. Itu kita tahu, itu pengetahuan. Jadi kita mengetahui sesuatu, ya, itu yang nomor pertama. Tapi nomor kedua,
Itu adalah sesuatu yang bukan hanya kita tahu, tetapi kita yakini. Kita yakini dan itu mempengaruhi hati kita, mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi emosi kita. Maka ketika kita memahami tadi, bisa saja kita kemudian, betul ya, saya ini adalah orang berdosa. Betul, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Betul, saya membutuhkan Tuhan. Maka muncul keyakinan, ya, ada emosi, ada perasaan di mana saya menyadari betul saya membutuhkan Tuhan. Ya. Ini ada satu keyakinan. Nah, saudara, yang ketiga itu adalah mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi bukan hanya mengetahui, bukan hanya perasaannya atau bukan hanya menyadari, ya, tetapi kemudian dia mau betul-betul, ya Tuhan, aku tahu aku orang berdosa. Aku mengaku aku orang berdosa. Aku mau menyerahkan diri. Tuhan ampunilah aku. Dan aku mau dipimpin oleh Tuhan hidupku. Dari sekarang sampai terus Tuhan akhir hidupku. Aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, itu adalah iman yang Tuhan kehendaki. Maka yang ketiga itu namanya fidusia. Itu sama dengan tadi sola fide. Fidusia. Fide itu dari akar kata yang sama. Jadi hanya melalui iman yang bagaimana? Yaitu iman yang memberi diri kepada Tuhan. Bukan hanya iman yang tahu, bukan hanya iman yang meyakini dan memahami, tetapi iman yang menyerahkan diri. Saudara, mari kita lihat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19. Di situ dikatakan, setiap orang yang engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Ini Yakobus katakan. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Jadi saudara, Yakobus ingin menekankan bahwa kalau kita hanya nomor satu, tahu, mengenal kebenaran, setan pun juga tahu. Setan kenal kebenaran. Bahkan setan kenal Tuhan jauh lebih banyak. Jauh lebih lengkap daripada kita kenal Tuhan. Kalau cuma hanya sampai yang kedua, setan pun juga gemeter ketika tahu Tuhan berkuasa. Dia ketemu Tuhan, dia menghadap Tuhan, dia mendengar nama Tuhan, dia gemetar, dia tidak takut. Tetapi pertanyaannya adalah ketika dia tahu siapa Tuhan, dia takut, dia gemetar. Tapi dia tidak pernah menyerahkan hidupnya untuk dipimpin dan taat kepada Tuhan. So, pertanyaannya adalah hari ini, ketika kita mengatakan aku sudah percaya kepada Yesus, iman yang sampai di tahap mana di dalam hidup kita? Tahap 1, tahap 2 kita katakan saya sudah percaya dan saya sudah aktif. Saya melayani, saya baca Alkitab dan sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah kita betul-betul menyerahkan hidup kita dipimpin untuk taat kepada Tuhan. Saudara, menyerahkan hidup ini bukan hanya hamba Tuhan yang memberi diri untuk menjadi hamba Tuhan. Bukan itu. Setiap orang itu adalah hamba Tuhan. Di mana kita memberikan diri. Ketika kita percaya, kita memberi diri untuk dipimpin. Ya Tuhan, dalam karakterku, rumah tanggaku, pekerjaanku, masa depanku, aku mau Tuhan Engkau yang pimpin. Kalau ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, selidikilah. Aku mau taat. Aku mau berjalan di dalam jalan Tuhan. Saudara, itulah sebetulnya iman yang Tuhan kehendaki. Ketika kita hanya berhenti nomor 1 dan nomor 2, maka saudara jangan-jangan, meskipun kita sudah tahu Alkitab banyak, meskipun kita sudah lama jadi orang Kristen, Yakobus mengatakan, kalau sampai berhenti di situ, setan pun juga melakukan yang sama. Bahkan dia gemetar dengan Tuhan. Dan kadang-kadang orang percaya pun ketika tahu Tuhan Maha Kuasa, ketika tahu Tuhan ada di dekat dia, dia tidak gemetar, tidak takut. Setan itu lebih takut dengan Tuhan daripada mungkin kebanyakan orang Kristen takut kepada Tuhan. Pertanyaannya hari ini, apakah kita punya kegentaran kepada Tuhan dan juga penyerahan hidup yang sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Mari kita akan merenungkan diri kita masing-masing. Kalau hari ini, sampai hari ini ada di antara kita yang masih belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini firman Tuhan dengan sangat jelas dipaparkan kepada kita. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau kita bersama-sama dengan Dia. Tidak dengan perbuatan kita, hanya dengan satu cara. Beriman kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk kita. Dan memberi hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan. Jika kita belum pernah menerima Yesus, lakukan sekarang di dalam hatimu. Yang kedua, jikalau hari ini kita adalah orang-orang yang sudah percaya Yesus cukup lama, kita mungkin tahu banyak firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini kita sudah hidup di dalam ketundukan penuh kepada Tuhan? 1 Yohanes 3 ayat 9 mengatakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ayat ini hendak mengatakan bahwa orang yang lahir dari Allah ada Roh Kudus di dalam dirinya. Bukan dia tidak bisa berbuat dosa. Dia bisa berbuat dosa, tapi dia tidak bisa terus-menerus berbuat dosa. Dia tidak bisa tahan berbuat dosa. Hari ini kalau kita masih tinggal dalam dosa meskipun kita sudah mengaku percaya, jangan-jangan hari ini kita belum ada di dalam Tuhan karena kita lebih mencintai dosa. Mari kita berdoa, kita perbaharui tekad kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku mau tiap hari baca Alkitab, dikoreksi Tuhan, diubahkan Tuhan. Dan aku mau berserah hidup kepadamu. Bapa di surga, terima kasih Engkau sangat mengasihi kami. Apa yang kami renungkan hari ini adalah sebuah ajaran yang paling mendasar di dalam iman Kristen. Yang diajarkan oleh Alkitab. Yang Tuhan ingin supaya kami tahu dan menghidupinya. Tolong kami Bapa, supaya kami menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir. Oleh karena mungkin mereka pergi keluar kota atau keluar negeri. Atau bahkan ada yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau menilik mereka yang sakit. Kadang-kadang di dalam kesakitan, kesendirian. Ada perasaan sepi, merasa Tuhan tidak ada di dekatnya. Tuhan, tolonglah supaya mereka punya keyakinan yang kuat. Tuhan, Engkau bersama-sama dengan mereka. Berikan kepada anggota keluarga hati yang penuh kasih, untuk juga mengasihi dengan tulus orang-orang yang sakit, sehingga mereka pun juga merasakan kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka meskipun mereka sakit. Terima kasih Bapak. Kami berdoa menyerahkan juga untuk kondisi negara kami khususnya ya Bapak, dengan isu akan adanya resesi di tahun depan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat supaya kondisi ekonomi bisa tetap stabil. Berikan kepada kami bukan kekhawatiran, ketakutan mendengar semua itu, tetapi bergantung kepada Tuhan. Karena Engkau bisa memberikan air di tengah padang gurun yang boleh tersedia bagi hidup kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa kepadamu, pimpin untuk kami mengandalkan Tuhan. Pimpin juga ya Tuhan pemerintah kami yang akan menghadapi pesta politik 2024. Biarlah segala situasi boleh baik
aman, terkendali. Dan kami rindu ya Tuhan, dengan negara ini baik, terkendali, aman, Injil bisa lebih leluasa untuk diberitakan. Baik di kota-kota besar, baik di desa-desa, maupun di pedalaman-pedalaman, Injil bisa dengan leluasa diberitakan karena orang bisa ke sana kemari dengan leluasa dan dengan aman untuk memberitakan Injil. Dan tolonglah kami sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Juga kami boleh memberitakan Injil, membawa Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Mungkin keluarga kami, tetangga, teman kerja dan sebagainya yang belum mengenal Engkau. Tuhan, Engkau tempatkan kami hari ini untuk percaya, supaya menolong mereka juga untuk percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Sungguh kami serahkan diri kami, keluarga, pekerjaan, semuanya kami serahkan kepadamu. Kau pimpin, Kau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.